Bismillahirrahmanirrahim. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: نفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. رضي الله عنكم. وقال رضي الله عنه: وعليك بالحذر من المراء والجدال، فإنهما يغيران الصدور ويوحشان القلوب ويولدان العداوة والبغضاء. فإن مارك أو جادلك محق فعليك بالقبول منه، لأن الحق أحق أن يتبع، أو مبطل فعليك بالإعراض عنه لأنه جاهل، والله تعالى يقول: وأعرض عن الجاهلين، إلى آخر ما قال رضي الله عنه وأرضاه. بسم الله والحمد لله. والتعليم والتعلم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع إلى أرواح والدينا والديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين، خصوصا إلى أرض شار حدات من الأرواح ولبلده نواتق شمغافر وبركاتهم والسلام والورهم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال المصنف رحمه الله: ونفعنا به بعلوم في الدارين آمين. وعليك بالحذر من المراء, dan hendaknya kamu melazimi dengan sikap hati-hati daripada al-mira' wal jidal, perdebatan. Fa innahuma yughiranis sudur, karena sesungguhnya perdebatan itu adalah bisa membuat jengkel hati. Wa yuhishanil qulub, membuat rusak hati, membuat bimbang hati. Yuwallidanil adawa wal baghdha, dan akan menghasilkan permusuhan dan kebencian. Fa in maraka au jadalaka muhiggun, kalau ada orang yang mendebatkan. Wa idza sakata kal jidar, orang bodoh ini kalau ngomong, kalau komentar seperti himar, suaranya enggak enak didengar. Kalau suaranya burung perkutut, asik kita. Kalau suaranya burung jalak, asik kita. Tapi kalau suaranya himar, mengganggu, saudara. Enggak enak didengarkan sama sekali. Begitulah omongannya orang bodoh. Orang bodoh ini kalau komentar, kalau berbicara seperti keledai. Wa idza sakata kal jidar, tapi kalau diam seperti dinding. Asal dari dinding ya. Lebih baik jadi dinding daripada jadi keledai. Tahib. Nah, karena itu nggak usah diladeni. Percuma, nggak mungkin akan menang sama orang bodoh, saudara. Kalau dia dikatakan ini ucapannya ulama besar, ini imam fulan, dia akan menyatakan, udahlah, pendapatku begitu. Dia seakan-akan melevelkan dengan orang mujtahid.
Karena itu Imam Syafi'i radhiyallahu anhu beliau berkata apa? Jadaltu aliman faghalabtuh. Falamma jadaltu jahilan ghalabani. Aku pernah berdialog dengan orang yang alim, aku bisa kalahkan dia. Tapi ketika aku berdialog dengan orang yang bodoh, kalah aku. Kalah di sini artinya udah gak ilmiah lagi ucapannya orang bodoh itu. Gak ilmiah lagi, saudara. Ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Wa man yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima." La khaira fi katsirin, tidak ada kebaikan fi katsirin min najwahum, daripada omongannya orang-orang, kebanyakan umumnya omongan orang-orang ini enggak ada manfaatnya, enggak ada khairnya, enggak ada pahalanya, bahkan bisa bermuatan dosa. Kecuali pembicaraan, komentar, omongan man amara bi shadaqatin, orang yang ngajak bersedekah. Ini perlu didengarkan. Kalau ada orang mau peduli Aceh, ada orang yang berbicara mau peduli untuk kepada anak-anak yatim, itu perlu kamu dengarkan. Kenapa? Omongannya manfaat. Au islahin bainan nas, atau mendamaikan di antara manusia yang bertikai. Wa imma fil ma'na wa imma fi qasdil mutakallim. Mira' yaitu orang yang nyari-nyari dari ucapan orang lain kesalahannya. Cari kesalahannya. Luput salahnya, luput nahunya, luput sorofnya. Misalnya. Atau maknanya. Luput. Cari kesalahan orang lain. Jadi tidak karena prinsip adalah untuk menyelesaikan masalah, tapi justru mengudek masalah. Ngudek masalah. Atau yang dipermasalahkan tujuannya orang yang bicara. Nah, sebenarnya kita nggak perlu berdebat banyak dah. Kalau memang itu muatannya benar, ya terima. Kalau muatannya salah, ya salahkan, selesai. Nggak usah berdebat banyak. Akhirnya datangkan tim ahli terus semuanya itu, ya nggak? Tim ahli sana, tim ahli sini. Wah, akhirnya kalau sing ahli bodoh kabeh itu ini. Nah, karena itu kalau memang urusan agama, ya serahkan sama ulama. Kalau urusan ekonomi, ya serahkan kepada ahli ekonomi. Kalau urusan kesehatan, ya serahkan sama para dokter. Kan gitu ya. Nah, itu enak jadinya. Tapi kalau memang orang yang nggak ngerti agama mempertimbangkan daripada pendapat-pendapat tim ahli terus, ya arwet tuh sampai sekarang ini. Nah, sebenarnya ada bidangnya masing-masing, selesai itu. Selesai. Ya memang tujuannya untuk tidak menyelesaikan masalah, jadinya begini. Akhirnya terobok-obok jadinya, tambah ruwet, ya, tambah luwet. Adapun amal mujadalah fa ibratun an qasdi ifhamil ghair wa ta'jizihi wa tanqisihi bil qadhi fi kalamih wa nisbatihi ilal gusur wal jahli fihi. Adapun kalau debat, yaitu untuk mengalahkan orang lain, untuk mencela orang lain di dalam omongannya, dan menisbatkan kepada orang berbicara ini orang bodoh atau enggak paham. Dia ingin menampilkan dirinya, aku lebih alim dari kamu. Kamu itu nggak ngerti kitab ini, kamu itu bodoh, kamu itu, kamu ini. Ah, ini adalah jidal namanya, mujadalah. Ini nggak benar juga. Dua-duanya ini sifat adalah tidak benar. Yang pertama mencari kesalahan, yang kedua adalah mendebat untuk menunjukkan bahwa dirinya lebih unggul, lebih hebat daripada yang diajak debat. Nah, ini dua-duanya nggak benar. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
bersabda, "Man tarakal mira' wa huwa muhiggun, buniya lahu baitun fi a'la jannah. Wa man tarakal mira' wa huwa mubtilun, buniya lahu baitun fi rabadil jannah." Siapa orang yang meninggalkan debat, saling mengkritik. Nah, kritiklah, mira' itu kritik. Tapi kritik yang tidak positif. Siapa orang yang meninggalkan kritik padahal dia benar. Dikritik sama orang, didiamkan. Padahal dia benar, ini orang akan dibangunkan rumah di surga yang tertinggi. Kelas VIP. Eksklusif. Perumahan yang eksklusif. Bukan di zona, di surga. Tapi siapa orang yang meninggalkan kritik padahal dia salah dikritik, ditinggalkan. Kalau tadi itu benar dikritik, dicecar, didiamkan. Wah, ini berarti luar biasa. Di surga yang tertinggi. Siapa orang yang dikritik atau meninggalkan kritikan padahal dia salah, paham ya? Maka dia tetap dibangunkan ada di surga, tapi fi rabdil jannah, pinggiran. Rumah sangat sederhana. Ya. RSS. Di pinggiran. Tapi di surga, ya, surga. Masya Allah. Terjadinya kesalahpahaman, saudara. Terjadinya kekeliruan. Itu karena banyak debat sebenarnya. Kalau manusia ini mengambil yang sudah jelas daripada ajaran syariat, selesai sebetulnya. Dibuat debat ini tambah gak jelas jadinya. Padahal ajaran Nabi ini jelas kok. Karena itu Nabi SAW bersabda, "Ma dhalla qaumun ba'da nahdahumullah ta'ala illa utul jadal." Tidak ada sekelompok manusia ini setelah diberi petunjuk oleh Allah, jelas, paham, menjadi sesat, menjadi keliru, kecuali karena banyak debat. Ini orang-orang liberal kan gitu. Dia selalu memperdebatkan masalah-masalah agama, akhirnya tambah keliru. Padahal udah jelas kok. Udah jelas bagaimana ini ajaran syariat dengan gamblangnya dipahami, hatta anak ibtidak. Belajar Safinah udah paham, dibulet-bulet sama dia, akhirnya tambah nggak karuan. Tambah sesat. Yang namanya jilbab itu adalah bukan wajib. Jilbab itu artinya adalah pakaian yang bukan menutup aurat, tapi pakaian yang sopan. Kemudian dibahas masalah selamat Natal, itu adalah termasuk adalah bagian daripada ajaran Islam. Wassalamun alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ba'atsu hayya. Karena Nabi Isa menyatakan selamat atas kelahiranku. Itu sama kelahiran Nabi Isa. Dan seterusnya dan seterusnya. Dibulet-bulet, padahal di tafsir udah diterangkan. Padahal itu tidak pernah dilakukan oleh seorang pun orang yang soleh. Padahal kalau merujuk ke kitab fikih udah jelas haram hukumnya. Tahni'ah fiddin. Kepada orang yang di non muslim mengucapkan selamat, urusan agama haram hukumnya. Kalau urusan duniawi nggak ada masalah. Tahu urusan duniawi, ada temannya kafir dia kawin, selamat ya. Ada temannya kafir dan muslim, dia pindah rumah, selamat ya. Tapi urusan agama jangan selamat dong. Mana ada? Wassalamu ala manittaba'al huda. Keselamatan itu bagi orang ikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Jangan disamakan dong orang Islam yang senang dengan kelahiran Nabi Muhammad dengan non muslim yang kelahiran dengan Nabi Isa. Kenapa? Yang senang dengan kelahiran Nabi Isa tuh, kalau kita meyakini kita Nabi Isa sebagai nabi, tapi dia meyakini itu Tuhan yang lahir atau anak Tuhan yang lahir. Selamat apanya? Nggak boleh, nggak boleh. Wah, ini berarti tidak toleransi. Keliru. Toleransinya kita adalah lakum dinukum waliyadin. Urusan agamamu kita nggak mau ikut campur. Urusan agama kita ente nggak usah ikut campur, sendiri-sendiri. Yang Kristen masuk ke gereja, jangan diganggu. Yang Muslim masuk ke masjid, jangan diganggu. Yang Konghucu masuk ke kelenteng, jangan diganggu. Yang Hindu masuk ke pura, jangan diganggu. Yang Buddha masuk ke wihara, jangan diganggu. Udah, itu bagus itu.
Orang Buddha nggak usah sholat, nggak usah puasa Ramadan. Loh, kan urusan agama bagus. Orang Islam harus puasa, harus sholat. Orang Kristen nggak usah baca Quran, nggak usah zikir, nggak usah sahur, nggak usah sholat subuh dibanguni, nggak usah tidur, nggak ada masalah karena bukan non Muslim. Loh kan enak. Urusannya agama sendiri-sendiri, urusan bekerja nggak ada masalah kita saling berhubungan. Tapi kalau memang itu acara keagamaan, haram hukumnya kita mau bergabung, nggak boleh itu. Udah jelas dah, kita nggak mau debat. Rujuk aja kepada kitab, ayo, nggak ada masalah. Nah, kalau kita mau debat-debatan lagi, habisi energi, nggak habisi energi. Udah jelas di kitab itu ibarahnya udah jelas. Nah, malas kita mau ngulang-ulangi lagi, malas. Ya, karena itu udahlah, nggak usah kita berdebat ini. Ini dinasihati kita jangan berdebat. Ini pas ini. Tentunya saya sudah siapkan ini sekarang ini. Bagaimana mengomentari itu? Benar apa yang dikatakan fatwa MUI itu benar. Jadi ikuti fatwa MUI. Betul fatwa MUI itu. Haram untuk mengucapkan selamat Natal. Haram juga kita menghormati hari tahun baru. Udah hari biasa itu. Hari biasa. Ada apa kita mau ikut-ikutan? Apalagi dengan meniru dengan cara-cara yang bukan Islami, pakai topi kuncung, model begitu, pakai trompet, tatitut, ya nggak usah begitu. Umat Islam ada apa? Umat Islam negara ini bukan hanya di Indonesia toh, ya negeri Arab juga begitu, kacau, Dubai apa itu, udah nggak tahu lebih bersikap dengan gaya-gaya non Muslim. Ini sudah digambarkan sama Nabi sebetulnya, sudah digambarkan sama Rasulullah ya. Nabi itu begini berkata, la tattabi'unna sunana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuh. Kamu bakal akan mengikuti jejak orang-orang Yahudi dan Nasara. Kamu akan mengikuti cara orang-orang Yahudi dan Nasara. Tapi enggak langsung seperti membalik telapak tangan begini, enggak. Shibran bi shibrin, satu jengkal satu jengkal. Wa dhira'an bi dhira'in, satu hasta satu hasta. Tapi mengikuti ini terus-menerus agar bergeming akan terus bertambah hatta law dakhalu juhra dabbin. Kalau seandainya orang Yahudi dan Nasara tidak rasional lagi, masuk ke lubang biawak, enggak ada manfaatnya. La di dunia, wala di akhirat, wala di agama. Masuk ke lubang biawak, gendeng dah ini. Udah nggak waras lagi, nggak rasional lagi. La dakhaltumu, kamu ikut-ikutan masuk ke lubang biawak. Saking bangganya menjadi pengikut Yahudi dan Nasara. Anda lihat sekarang bagaimana umat Islam. Masya Allah. Bukan hanya tidak sholat, saudara. Sholat enggak. Ramadan enggak puasa. Ditambahi lagi maksiat, judi, minum khamr, narkoba, minuman keras, dosa-dosa besar dilakukan. Tambahi lagi kebiasaan, lagu barat, nyanyi-nyanyi, dance. Ditambahi lagi, masuk karaoke, masuk ke diskotik, masuk ke bar. Ditambahi lagi, berzina dengan perempuan pelacur. Kemudian ditambah lagi, model pakaiannya nggak Islami. Ada yang laki-laki pakai celana dibedah-bedah. Ada perempuan nggak celanan sama sekali. Yang laki pakai celana panjang, perempuan nggak celanan sama sekali. Na'udzubillah min dzalik, banyak itu. Yang laki pakai baju masih dipakai jas lagi, pakai dasi lagi. Double pakainya, perempuan nggak pakai, kelihatan ketiaknya. Ini sudah. Tambahi lagi, rambutnya warna-warni. Ada hijau, ada kuning, ada coklat. Nggak paham itu warna-warni. Itu rambut apa kemucing itu, nggak paham ini ya. Tambahi lagi, ada anteng-anteng ada di telinga. Ditambahi lagi, kulitnya ada ditato. Ini yang kelihatan Islamnya apa nih?
Pakaian tidak islami. Wajah tidak islami. Rambut tidak islami. Kulit tidak islami. Akhlak tidak islami. Perbuatan tidak islami. 100% saudara. Tinggal imannya saja. Tinggal asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah yang tertinggal sama dia. Ini sudah digambarkan sama Nabi nih. Kalau seandainya orang Yahudi dan Nasara, ini gambaran yang tidak logis lagi. Masuk ke lubang biawak, kamu ikuti. Tuh lihat. Yang tidak masuk akal diikuti sama Islam. Ganteng enggak, saudara? Dari belakang menakutkan, dari muka tambah kok jerangkong. Enggak. Subhanallah. Anak nggak paham. Dia nggak percaya sama kaca rupanya. Dia menganggap dirinya adalah istimewa dengan model begitu itu. Inilah yang terjadi. Karena itu, saya ingatkan kepada umat Islam, Nabi Anda hebat. Niru Nabi, akhlaknya bagus, saudara. Tirulah Rasulullah SAW. Udahlah, nggak usah. Anda selamat. Udah. Anda sudah diatur sama agama. Nggak ada yang nggak jelas semuanya. Udahlah, kalau inti mau beristihad, ada. Ini bagaimana Ustadz Fulan, bagaimana itu tokoh Fulan, atau udah. Tokoh yang sebelumnya yang lebih hebat, Imam Nawawi. Tokoh yang sebelumnya lebih hebat, Imam Ghazali menyatakan haram. Udah, selesai. Imam Suyuti menyatakan haram. Udah, selesai. Nggak usah dah ikut-ikuti tuku-tuku baru, bukan tokoh. Nggak usah. Kenapa? Tuku ada transaksinya, saudara. Ada transaksinya. Ada duitnya dalam berfatwa. Benar apa yang dikatakan MUI. Dan ini jangan dikatakan tidak Bhinneka Tunggal Ika. Jangan dong. Jangan Anda memojokkan umat Islam kalau tidak mengucapkan selamat Natal berarti tidak Bhinneka Tunggal Ika. Nggak benar itu. Anda yang tidak Pancasilais kalau begitu. Kalau kita mau menjalankan ajaran agama nggak boleh, ya nggak benar. Masa kita katakan orang yang nggak sholat itu tidak haram? Kenapa? Karena nggak sholat itu tidak dilarang sama pemerintah. Masa kita menyatakan tidak puasa itu adalah tidak haram? Kenapa? Pemerintah nggak ngarang orang nggak puasa, nggak boleh begitu. Walaupun pemerintah melegalkan penjualan babi, tetap kita harus wajib menyatakan babi itu adalah haram. Kenapa? Resikonya kalau kita menyatakan babi itu adalah halal, murtad kita. Resikonya kalau kita menyatakan babi khamr itu adalah halal, murtad kita. Babi itu adalah halal, murtad kita. Zina itu adalah halal, murtad kita. Walaupun di negara kita tidak dilarang. Ya urusan dia sama Tuhan nanti pemerintah. Tapi kita wajib untuk menyatakan haram. Begitu juga dalam urusan demikian. Walaupun itu adalah di negara kita, nggak ada masalah menyatakan merayakan Natal, tapi kita wajib menyatakan umat Islam haram merayakan. Wajib kita menyatakan begitu, nggak boleh. Anda jangan menuduh begitu sama umat Islam, ya jelas tersinggung umat Islam, nggak benar. Mau Anda acak-acak hukum Allah dengan pendapat Anda, nggak bisa. Pendapat Anda yang harus di bawah hukum Allah. Lo perkara itu pemerintah tidak mengeterapkan, Anda sendiri yang bertanggung jawab kepada Tuhan nanti dari kiamat. Terserah dah. Karena itu jangan main-main ada di sini, tetap haram hukumnya ya. Nggak usah Anda dengarkan itu. Betul, fatwa MUI itu betul, dan itu sudah sering kami lakukan ya, sering kami sampaikan itu ya. Fatwa MUI itu benar haram hukumnya, termasuk juga merayakan tahun baru. Ya. Gimana kita mengadakan misalnya tahlilan atau mauludan, baca Quran, nggak ada masalah, tapi jangan dikatakan itu merayakan. Ya, jangan dianggap itu adalah satu perayaan tahun baru. Udahlah. Ya, ini kalau kita mau bahas kenapa ada tahun baru, nanti akan panjang ini. Nanti akan panjang. Anda tidak mengetahui dari mana itu asal nama Januari, Februari, dan seterusnya. Dari mana itu asal nama itu, nanti panjang nih. Nanti panjang ini. Karena itu nggak usahlah pengajian ini kita nodai dengan berbicara masalah itu, tapi yang jelas jangan ikut-ikutan anak-anaknya Anda.
nanti didudukan, udah nak, biar selamat keluarganya Anda. Nanti dikasih tahu, jangan, biar selamat, ya, biar selamat. Nah, kita harus mengajak umat Islam setiap saatnya untuk tidak ikut-ikutan dalam perayaan tahun baru dan juga dalam perayaan Natal. Biarlah orang-orang yang tidak mengerti tadi itu, semoga Allah beri ilmu dan mereka kembali ke jalan yang benar. Nah, kembali kepada permasalahan hadirin, karena itu jangan banyak berdebat dah. Berdebat ini akan menghasilkan bukan yang positif, malah bisa menghasilkan berdebat tadi itu kesesatan nanti, kesalahpahaman daripada yang dimaksud oleh agama. Masya Allah. La ilaha illallah. Ilmu ini saudara, jangan dijadikan alat untuk menang-menangan, untuk cari popularitas, keterkenalan, untuk samu disanjung. Nggak benar ini. Dikatakan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata apa? La tata'allamil ilma li thalathin wa la tatrukhu li thalath. Jangan kamu itu belajar ilmu karena 3 hal, tapi jangan juga ditinggalkan ilmu karena 3 hal. Paham nih ya? Jangan kamu belajar ilmu karena 3 hal, karena akan hasilnya negatif. Jangan ditinggalkan ilmu karena 3 hal. Kenapa? Bahaya kalau ditambah dasari ilmu. La tata'allamhu litumariya bih, wala litubahiya bih, wala lituraiya bih. Jangan kamu itu belajar ilmu pertama untuk mencari kesalahan orang. Kedua, jangan belajar ilmu untuk kamu membanggakan diri dengan ilmu kamu di hadapan orang. Ketiga, jangan kamu belajar ilmu untuk popularitas supaya kamu dikenal sama orang, untuk riya. Sebaliknya, cari ilmu karena 3. Wala tatrukru hayaan min talabih, wala zahadatan fih, wala ridhan bil jahli minhu. Jangan kamu tinggalkan ilmu karena malu dalam mencarinya. Ya apa, saya sudah tua, saya sudah cucu, masa saya mau belajar dengan anak yang umur sekian? Loh, kenapa? Kenapa? Saya mau tanya, kalau Anda tersesat di jalan, mau berangkat ke Banyuwangi, kesesatan di jalan, tidak tahu jalannya, tidak tanya sampean. Ya jangan-jangan nanti jurusannya ke jurang nanti sampean. Tanya kan, loh, di mana di Banyuwangi? Dikasih arahan. Penting itu tanya. Jangan kamu meninggalkan ilmu karena malu bertanya. Karena malu. Karena malu. Wah, saya kan golongan orang terhormat. Itu kan anaknya petani. Kenapa kalau anaknya petani? Emangnya kehormatan itu dalam kebodohan? Justru mencari kebenaran itu adalah terhormat. Mencari ilmu itu adalah terhormat. Yang kedua, wala zahadatan fi. Merasa cukup. Saya sudah lulus ada di pondok, merasa cukup. Waduh, nggak ada cukupnya. Lihat Nabi Muhammad, langsung diberi ilmu sama Allah. Wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullah 'alaika 'azima. Tapi bagaimana Allah memerintahkan Nabi Muhammad? Rabbi wa qul rabbi zidni ilma. Katakan Nabi Muhammad, ya Allah tambahkan aku ilmu, ya Allah tambahkan aku ilmu. Suruh minta tambah. Suruh minta tambah. Tuh Nabi Musa alaihissalam sudah mendapatkan gelar kalimullah, masih diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengikuti Khidir, belajar sama Khidir. Jangan merasa kamu sudah cukup dengan ilmu kamu. Jangan, di belakang itu masih banyak ilmu-ilmu yang harus kamu ketahui. Jangan kamu tinggalkan ilmu karena merasa tidak membutuhkan tambahan ilmu. Jangan. Wala ridha bil jahli minhu. Jangan kamu tadi itu meninggalkan ilmu karena ridho dengan kebodohan. Enggak apa-apa, sudah lebih enak bodoh daripada ngerti. Loh, lebih enak bodoh daripada ngerti. Jangan kamu ridho puas dengan kebodohan kamu. Cari tambahan ilmu benar-benar. Saudara, dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yastakmilu abdun haqiqatal iman hatta yada'al mira wa in kana muhiggan. Tidak menjadi sempurna seorang hamba imannya, namanya ta'abbudi. Itu namanya ta'abbudi. Karena itu udahlah, jangan
sok-sok Anda semuanya Anda akal-akalkan. Akalnya manusia ini adalah bukan untuk mengatur alam, tapi akalnya manusia untuk mendukung dirinya manusia mengikuti Allah dan Rasulullah. Belum sampai akalnya, ya udah pasrah dengan hatinya mengimani kebenaran ajaran Allah dan ajaran Rasulullah. Amin Allahumma amin. Sekali lagi, jangan ada yang mengucapkan selamat Natal, jangan ada yang merayakan tahun baru, tapi jadilah hamba Allah yang soleh di saat itu. Insya Allah kita semuanya menjadi orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Untuk anak baru Al-Fatihah.